Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid Mutamakin akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Zainal Ali Muzaki. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar ada banyak, namun bisa digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi belajar dari dalam individu orang yang sedang belajar atau peserta didik. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi dari luar individu atau peserta didik. Yang pertama, faktor internal. Di dalam membicarakan faktor internal akan dibahas menjadi tiga faktor, yaitu faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Yang pertama yaitu faktor jasmani. Yang pertama, faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik. Peserta didik yang sehat maka akan mempengaruhi belajarnya, karena kesehatan akan berpengaruh dalam prosesi belajar. Misalnya jika sakit seperti pusing, ngantuk, dan sebagainya, maka akan mempengaruhi belajar seorang peserta didik. Yang kedua yaitu cacat tubuh. Cacat tubuh akan berpengaruh kepada belajar seorang peserta didik. Peserta didik yang memiliki kondisi badan yang lengkap dengan kondisi badan yang cacat atau kurang akan berbeda dalam hasil belajarnya. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis, yakni intelijensi. Intelijensi sangat berpengaruh. Peserta didik yang mempunyai intelijensi yang tinggi dibanding peserta didik yang mempunyai intelijensi yang rendah akan berbeda hasil dalam belajarnya. Yang kedua yakni perhatian. Peserta didik yang memperhatikan perhatian terhadap pelajaran. Jadi peserta didik yang memperhatikan, yang memiliki perhatian terhadap pelajaran tersebut akan lebih mudah dalam memahami pelajaran tersebut. Jadi peserta didik akan lebih senang dalam belajar, sehingga perhatian itu mempengaruhi faktor belajar peserta didik. Yang selanjutnya minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap suatu pelajaran daripada peserta didik yang tidak memiliki minat dalam suatu pelajaran, tentu peserta didik yang memiliki minat akan lebih mudah dalam belajar pelajaran tersebut. Yang selanjutnya bakat. Bakat juga seperti minat. Peserta didik yang memiliki bakat tentu akan lebih giat dalam mengembangkan bakat tersebut, karena telah ada pada diri peserta didik tersebut, akan mempermudah dalam belajar. Selanjutnya motif. Motif peserta didik yang memiliki motif dalam belajar tinggi, misal dalam belajarnya dia memiliki motif yang tinggi, maka dia akan lebih mudah dalam belajar atau mendorong dirinya untuk belajar lebih giat. Selanjutnya adalah kematangan. Kematangan ini adalah fase dalam pertumbuhan seseorang. Jadi peserta didik yang telah matang dalam anggota tubuh atau pikiran maka akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Kesiapan ini ada hubungannya dengan kematangan tadi. Jadi kesiapan di mana peserta didik sudah siap dalam menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya adalah faktor internal yang mempengaruhi peserta didik, yakni faktor kelelahan. Jadi kelelahan akan mempengaruhi belajar seseorang. Kelelahan dibagi menjadi dua, kelelahan rohani dan kelelahan jasmani. Kelelahan rohani bisa ditandai dengan kelelahan jasmani bisa ditandai dengan kelesuan atau kecapean. Jika kelelahan rohani bisa ditandai dengan kejenuhan terhadap suatu pelajaran, kebosanan. Untuk mengatasi kelelahan tersebut ada beberapa cara, yakni tidur, istirahat, dan selanjutnya. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Uraiannya sebagai berikut. Faktor keluarga. Faktor keluarga dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik besar pengaruhnya. Orang tua yang terlalu membebaskan anaknya dengan orang tua yang terlalu mengekang anaknya, itu sama saja, anak akan menjadi seorang yang membangkang atau sulit untuk diatur. Lebih baik orang tua bisa
memberikan kebebasan kepada anaknya dan juga mengatur anaknya agar tidak terlalu keras. Selanjutnya yakni relasi antara anggota keluarga. Jadi relasi antara peserta didik dengan orang tua maupun saudara-saudaranya sangatlah penting karena hari ini sangat mempengaruhi belajar. Jika hubungan antara keluarga tersebut dipenuhi kebencian, tentu peserta didik akan merasa lebih merasa ada masalah dalam keluarganya sehingga mengganggu pada belajarnya. Selanjutnya, suasana rumah. Suasana rumah yang baik akan mempengaruhi menambah belajar menjadi positif. Sementara suasana rumah yang broken home, cekcok akan membuat membuat peserta didik terganggu dalam belajarnya. Selanjutnya, keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi erat juga hubungannya dengan belajar karena sarana dan prasarana belajar tentu menggunakan keuangan dalam keluarga, sehingga ekonomi sangat berpengaruh dalam belajar peserta didik. Selanjutnya, pengertian orang tua. Seseorang yang peserta didik yang belajar perlu pengertian dari orang tua. Jika orang tua tidak terlalu pengertian kepada anaknya atau tidak memberikan pengertian, maka anak tersebut akan kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, latar belakang kebudayaan. Pendidikan yang paling dasar adalah dari keluarga. Jadi latar belakang kebudayaan atau latar belakang pendidikan yang baik adalah diajarkan dari keluarga. Jika sejak dini anak tersebut diajarkan disiplin dan sebagainya, maka selepasnya akan menjadi belajarnya menjadi baik. Selanjutnya, faktor eksternal yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar meliputi metode mengajar. Jadi metode mengajar yang dilakukan oleh guru berpengaruh terhadap belajar peserta didik. Selanjutnya, kurikulum yang dipakai sekolah atau wilayah tersebut jika sesuai dengan peserta didik maka akan mempengaruhi peserta didik. Begitupun jika tidak sesuai akan mempersulit peserta didik. Selanjutnya, relasi guru dengan siswa. Relasi guru dengan siswa sama dengan relasi guru dengan orang tua atau keluarganya. Jadi guru perlu melakukan pendekatan terhadap siswa agar tidak terjadi kesenjangan antara guru dengan siswa. Hal ini bisa mengurangi bisa memberikan hal ini relasi yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa. Yang selanjutnya adalah disiplin sekolah. Kedisiplinan seorang guru, staf dan seluruh staf sekolah akan mempengaruhi peserta didik sehingga menjadi disiplin dan mengikuti tata tertib. Selanjutnya, alat pelajaran juga berhubungan dengan cara belajar peserta didik ya, karena alat pelajaran sangat menunjang dalam pembelajaran tersebut. Jika alat pelajaran sesuai, maka peserta didik akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran. Yang selanjutnya, waktu sekolah. Alangkah baiknya waktu sekolah tidak terlalu lama agar peserta didik tidak merasa kelelahan atau kecapean. Selanjutnya, standar pelajaran di atas ukuran. Hal ini berhubungan dengan kematangan dan kesiapan tadi. Jadi standar pelajaran seharusnya berada pada ukuran usia atau perkembangan peserta didik tersebut, bukan di atas ukuran peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, keadaan gedung, keadaan sekolah, keadaan kelas sangat mempengaruhi belajar peserta didik, kenyamanan peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, metode belajar yang dilakukan peserta didik haruslah sesuai, karena jika metode belajar yang digunakan salah maka akan mengganggu belajarnya akan menjadi semakin sulit. Selanjutnya, tugas rumah. Sebaiknya guru tidak memberikan tugas rumah kepada peserta didik terlalu banyak, karena peserta didik di luar rumah di luar sekolah sudah memiliki kegiatan yang banyak. Selanjutnya, faktor masyarakat. Faktor masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap peserta didik, karena peserta didik hidup dalam masyarakat tersebut. Yang pertama yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat alangkah baiknya tidak terlalu banyak, karena akan mengganggu belajar
peserta didik. Yang selanjutnya B, media massa, media sosial. Media massa dan media sosial bisa memberikan dampak yang baik dan dampak yang buruk kepada peserta didik, tergantung kontrol dan penggunaannya. Selanjutnya teman bergaul. Teman bergaul juga memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap peserta didik, tergantung teman bergaulnya baik atau buruk, karena teman bergaul sangat mempengaruhi kepribadian peserta didik tersebut. Selanjutnya bentuk kehidupan masyarakat. Bentuk kehidupan masyarakat, lingkungan di sekitar juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang tidak terpelajar, maka siswa akan mengikuti masyarakat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.